Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Heryani SSTMTR Kep, merupakan dosen S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menguraikan terkait mata kuliah yang saya ampu, di mana saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan kode mata kuliah SKB 223, bobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Mata kuliah ini diajarkan terhadap mahasiswi semester 5 dengan metode delivery, interaction, dan assessment, dengan menggunakan sistem perkuliahan offline dan online. Ketika online, saya menggunakan media Google Classroom dan Zoom Meeting. Adapun yang menjadi capaian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami terkait konsep dasar masa nifas. Yang kedua, mahasiswa harus mampu memahami dan mempraktikkan manajemen nifas normal dan abnormal pada ibu dan bayi. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan tentang laktasi. Yang keempat, mahasiswa harus mampu memahami dan menganalisis aspek psikososial dan kultural. Yang kelima, mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis kebutuhan dasar masa nifas. Yang keenam, mahasiswa harus mampu memahami dan menganalisis psikologis masa nifas. Dan yang ketujuh, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan edukasi dan pengaturan kehamilan pada masa nifas. Materi pada pembelajaran nifas ini adalah yang pertama membahas tentang konsep dasar asuhan normal masa nifas yang meliputi konsep normal asuhan masa nifas, adaptasi fisiologis masa nifas. Dan yang kedua tentang keterampilan manajemen asuhan nifas normal dan abnormal, meliputi prinsip dan praktik asuhan, pemeriksaan postnatal, asuhan postnatal abnormal, asuhan dengan kondisi khusus, asuhan ibu dengan pos SC, dan asuhan pada ibu dengan kebutuhan kompleks. Yang ketiga di sini terkait materi keterampilan manajemen laktasi yang meliputi laktasi. Yang keempat tentang biochemistry ASI, peralatan dan teknologi breastfeeding, adaptasi ibu dan proses menyusui, serta dukungan dalam menyusui. Yang kelima ada aspek psikososial dan kultural yang meliputi aspek psikologi dan kultural dalam masa nifas. Yang keenam tentang kebutuhan dasar masa nifas meliputi nutrisi dan seksualitas. Yang ketujuh tentang psikologi masa nifas meliputi tentang berduka dan kehilangan. Dan yang terakhir terkait edukasi masa nifas. Referensi yang saya pergunakan dalam melakukan pembelajaran mata kuliah ini adalah terbagi menjadi 2 poin, yaitu ada referensi utama dan referensi pendukung. Di mana untuk referensi utama, saya menggunakan beberapa buku ajar yang sesuai, dan salah satunya saya menggunakan buku ajar ciptaan saya sendiri dengan judul Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui. Dan untuk referensi yang kedua, yaitu untuk referensi penunjangnya, saya menggunakan referensi dari beberapa artikel, baik itu hasil penelitian dari dosen sendiri ataupun penelitian-penelitian dari luar. Dan untuk sistem evaluasi yang saya pergunakan terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama dari aspek kehadiran dengan bobot 20%, yang kedua dari ujian tengah semester dengan bobot 10%, yang ketiga dari ujian akhir semester
dengan bobot 20%. Yang keempat yaitu dari nilai praktikum dengan bobot 20%. Yang keempat dari sikap dengan bobot 10%. Dan yang terakhir yaitu adalah dari tugas dengan bobot 20%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Di mana poin-poin tersebut harus seluruhnya terpenuhi jika dinyatakan lulus dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menayangkan terkait video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas. Oke, ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankannya secara tatap muka ya. Adapun yang akan menjadi pembahasan pada pagi ini, Ibu akan membahas tentang kebutuhan dasar masa nifas. Sebelum Ibu membahas terkait materi yang akan disampaikan hari ini, Ibu ingatkan kembali jangan lupa mengisi absensi di program si akadnya masing-masing ya. Iya Bu. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi tentang kebutuhan dasar masa nifas, Ibu mau mengulang kembali ya. Takutnya ada yang lupa ya. Apa itu masa nifas? Coba. Masih ingat nggak? Masih. Apa coba? Boleh satu orang aja? Izin menjawab Ibu. Boleh. Jadi masa nifas itu merupakan masa kembalinya organ reproduksi ke sedia kala sebelum hamil. Untuk pemulihannya itu 6 minggu atau sekitar 40-42 hari. Oke, siap. Dari teman-temannya yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau sudah sepakat? Sepakat. Oke, jadi betul ya apa yang sudah tadi disampaikan bahwa masa nifas itu adalah masa pulihnya kembali organ reproduksi seperti sedia kala sebelum hamil. Lamanya itu kurang lebih 6 minggu atau 40 hari ya. Oke, next. Ini yang akan menjadi topik kita hari ini. Adapun yang akan menjadi capaian pada materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kebutuhan dasar masa nifas ya. Selanjutnya ada yang akan menjadi topik atau bahan kajian terkait kebutuhan dasar pada masa nifas ini ya. Di sini ada 4 topik yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama terkait nutrisi, yang kedua terkait biochemistry, yang ketiga seksualitas, yang keempat nanti Ibu akan menyampaikan hasil riset terkait olahan jantung pisang. Ya. Oke. Nah, ini Ibu sampaikan kembali terkait referensi yang mendukung terhadap materi yang akan Ibu ajarkan ya. Untuk referensinya ada utama, ada yang pendukung sesuai dengan apa yang sudah Ibu tuangkan di RPS ya, gitu ya. Ini salah satu contoh referensi yang Ibu ambil, yaitu di utamanya ini ada buku referensi yang sudah dibuat oleh Ibu sendiri ya. Kalian juga sudah tahu ya ini ya. Suka dibaca nggak? Suka. Ya, jangan lupa dibaca ini ya. Ini referensi bukunya mengambil dari Ibu sendiri. Ada juga dari buku-buku yang lain yang sesuai dengan mata ajar yang Ibu berikan ya. Adapun yang menjadi referensi pendukungnya, ini ada beberapa artikel yang Ibu munculkan yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan ya. Ini hanya salah satu contoh artikel yang
akan Ibu sampaikan untuk materi pada pagi hari ini ya. Next, kita mulai dari yang namanya ini nutrisi ya. Nutrisi ini merupakan faktor penunjang ya terhadap produksi ASI pada masa nifas ya. Ini juga next sudah ketahui bahwa nutrisi pada masa nifas ini membutuhkan nutrisi yang double ya, yang meningkat. Kenapa? Karena ini akan membantu terhadap produksi ASI ya. Adapun nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan Ibu selama masa nifas ini adalah apa aja? Ada apa aja? Protein, lemak, vitamin. Oke, vitamin dan mineral. Nah, itu semua unsur yang harus terpenuhi oleh Ibu selama masa nifas. Ya. Selanjutnya ini ada terkait masih kebutuhan nutrisi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kebutuhan nutrisi ketika masa nifas ini akan meningkat ya, tapi kembali lagi kalau misalkan tidak hamil, ini Ibu membutuhkan 2000 sampai 2500 kalori, perempuan hamil 2500 sampai 3000, dan Ibu nifas membutuhkan kalori sebanyak 3000 sampai 3000. Nah, ini terkait nutrisi, ternyata ini juga mengalami peningkatan sebesar 25%. Nah, ini untuk membantu terhadap penyembuhan luka dan betul. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh ya yang bisa kalian jadikan referensi untuk memberikan contoh membuat menu pada masa nifas. Ya. Ini Ibu referensinya ambil dari Kemenkes. Ya, boleh silakan nanti dipelajari, ini disebarluaskan kepada Ibu nifas. Nah, selanjutnya ini ada materi yang kedua terkait biochemistry atau biokimianya ketika masa nifas. Ini merupakan masa dengan ditandai dengan perubahan besar dalam sistem biokimia tubuh ya. Di sini akan ada terjadi proses berlangsungnya selama 6 minggu. Perubahan utama terjadi pada sistem hormonal, dan aktivitas enzim tubuh. Nah, ini terkait biokimia atau biochemistry pada masa nifas. Nah, selanjutnya terkait seksualitas ya. Pada masa nifas ini ternyata seksualitas akan mengalami penurunan, betul. Berapa persentasenya? 20%. Nah, ini banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gairah seks terhadap Ibu nifas ini menurun. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh keadaan psikologis Ibu, betul ya, karena Ibu sekarang sedang berfokusnya terhadap bayi, terhadap anak gitu ya, sehingga ini akan menyebabkan gairah seks Ibu akan menurun. Selanjutnya ini yang terakhir ya, ini materi yang terakhir terkait hasil riset. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena ini merupakan salah satu contoh nutrisi, salah satu olahan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh Ibu nifas, betul ya, dalam menunjang produksi ASI. Oke, penelitian ini sudah Ibu lakukan bersama tim di prodi, yaitu Bu Arifah sama Bu Siti Rohmah. Ya, ini sudah dilakukan penelitiannya dan hasil penelitiannya sudah disebar luaskan. Sampaikan ya kepada masyarakat terkait manfaat dan fungsi dari olahan nugget jantung pisang kepok ya. Ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa si olahan jantung pisang kepok ini ternyata dapat mempengaruhi Ibu terhadap produksi ASI, betul ya. Jadi nanti orientasi Ibu nifas ini gak harus makanannya harus mewah, makanannya harus mahal, tidak ya. Tapi dengan memanfaatkan tanaman lokal
tanaman yang ada di sekitar kita pun justru itu bisa bermanfaat, justru bisa diolah kembali menjadi olahan yang enak, yang menarik gitu ya, biar tidak jenuh ya sayur terus sama oseng-oseng, tidak ya. Ini akan menjadi alternatif olahan yang lain dari jantung pisang kepok ya. Cara mengolah si jantung pisang ini, biasanya kan jantung pisang, nah ini jantung pisang ya, setelah diolah kan menjadi olahan yang enak ya. Ini kan mungkin sama anak-anak juga akan menjadi olahan yang menarik, yang disuka ya. Oke, ibu tayangkan dulu. Wabarakatuh, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku ingin membuat nugget jantung pisang ya, atau alias lontong ya. Nah, ini dia bahan-bahannya, simpel banget. Kalian bisa lihat di deskripsi untuk detail ukurannya seberapa. Ada tepung, telur, daging giling, wortel, ini ompong satu cincang halus ya. Terus ada daun seledri, bawang dan kecai, kemudian bumbu bawang, garam dan kaldu ayam. Nah, ini pertama aku tuangin gilingan ayamnya, terus wortel sebagai sumber vitamin A ya. Ini adalah cemilan yang akan membuat kita sehat. Dan kenapa aku pilih campurannya itu daging ayam? Karena kita ketahui sendiri secara ilmiah daging ayam itu mengandung protein ya. Sedangkan protein itu bisa menggumpal ketika terkena suhu panas. Jadi ketika dibungkus, ayamnya akan membantu konsistensi teksturnya. Jadi seperti itu ya. Oke, aku bukan chef, tapi aku tahu dikit-dikit lah tentang itu. Nggak apa-apa ya, ini bagi-bagi pengetahuan gitu. Nah, ini dicampur aja semua bahannya. Kalau untuk ontongnya aku belum searching guys, ini kandungannya apa aja. Tapi kalau dilihat-lihat pasti kandungannya itu ada protein, karbohidrat, dan vitamin sepertinya. Aku cantumin detail untuk kandungan ontong apa aja, itu nanti di deskripsi ya, kalian bisa baca. Jadi masih jarang banget nih yang buat nugget dari ontong, karena biasanya orang desa pun itu ontong apa ya, di sayur alias dijangan gitu. Jadi nggak sempat kepikiran kayak gini. Dan aku juga terinspirasi dari YouTube untuk membuat nugget ini. Aku pakai 2 loyang ya, yang udah aku olesin dengan minyak supaya tidak lengket nanti pas waktu ngeluarinnya. Nah, ini itu dadam zaman bahula ya guys, yang banyak sejarahnya, jadi aku senang banget pakai itu. Oke, ini aku tadi pakai kertas putih ya, udah aku hilangin kertas putihnya. Dari nugget ini nih. Ini sedikit lengket ya, karena ya tahu sendiri lah ini kan bahan alami dari ontong, sedangkan ontong itu mengandung getah yang lumayan cukup banyak. Padahal udah direbus lama loh guys, sekitar 10 menit. Nah, kalau sudah aku potongin semua dan hasil potongan dari 2 loyang itu tadi ada 60. Ya, ada 60 potongan. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan ya sedikit inspirasi untuk mengolah jantung pisang kepok ini menjadi olahan yang enak, olahan yang bermanfaat ya, khususnya pada kesempatan ini adalah Ibu sasarannya terhadap Ibu nifas. Dan supaya apa? Supaya membantu produksi ASI ya. Tapi harus digarisbawahi tadi kan di sini proteinnya menggunakan ayamnya, tapi kan protein yang lain juga banyak ya, bisa dicampur dengan tempe, tahu juga bisa ya. Jadi kalau misalkan si ibunya, Bu mahal, Bu susah, nggak apa-apa, silahkan memanfaatkan
protein yang ada saja diolah kembali menjadi olahan yang enak ya, yang bergizi. Oke. Tadi beberapa materi terkait kebutuhan dasar sudah Ibu sampaikan ya. Tadi ada berapa materi yang sudah Ibu sampaikan? Empatnya ada apa aja? Nutrisi, biochemistry, seksualitas sama nah, oke. Dari beberapa bahan kajian yang sudah Ibu sampaikan, barangkali dari Neng ada hal yang ingin didiskusikan. Silahkan Ibu buka sesi pertanyaan. Mangga. Kan ada yang mau bertanya, boleh, mangga. Ya. Ibu izin bertanya terkait dengan asupan nutrisi pada masa nifas ya. Kan salah satunya itu yaitu harus memenuhi protein ya Bu ya. Protein sendiri kan dari daging, kacang-kacangan maupun ikan ya Bu. Ya. Nah, di desa saya sendiri Bu, banyaknya yang menghindari makan daging maupun ikan karena katanya itu akan si produksi asinya itu jadi anjir gitu Bu. Itu benar gak Bu atau cuma mitos aja? Oke. Terima kasih ya. Ini merupakan pertanyaan yang bagus ya. Katanya, Bu, kalau di desa saya, ibu nifas itu tidak boleh konsumsi protein katanya ya. Apalagi konsumsinya ikan, apalagi daging yang anyir-anyir itu katanya harus dihindari ya, karena katanya dapat banyak katanya ini Maya, katanya padahal belum tahu terkait evidence base-nya, terkait hasil penelitiannya ya. Oke, ternyata berdasarkan penelitian bahwa ibu nifas ini justru bagus untuk mengkonsumsi yang namanya protein. Kenapa? Karena si protein ini selain akan membantu terhadap produksi ASI, ternyata protein ini juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan luka. Betul ya, mau itu luka post SC, mau itu luka hektik, itu bagus untuk menunjang terhadap penyembuhan si luka. Jadi itu hanya mitos ya. Nanti Ayu dan teman-teman yang lain silahkan kalau sudah di lapangan ya, kalau menemukan kasus seperti Ayu tadi, boleh disampaikan bahwa itu tidak sejalan dengan teori, tidak sejalan dengan hasil riset ya, tapi penyampaiannya harus yang bisa diterima ya, harus dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, kembali lagi ya, kalau udah mau tugas gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu poin untuk Ibu mengevaluasi sejauh mana keberhasilan Ibu dalam penyampaian materi ini ya. Jadi nanti tugasnya silahkan kalian melakukan diskusi lalu membuat laporan ya. Laporannya terkait apa atau diskusinya terkait apa? Terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Dasarnya dari mana? Silakan mencari artikel, mencari referensi ya yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Dibahas, didiskusikan menjadi laporan ya. Adapun untuk sistematika laporannya dan penugasan lebih lengkapnya, silahkan boleh dibuka di Google Classroom-nya. Nanti di sana akan muncul sistematika penulisannya harus seperti apa, kapan paling telatnya, itu nanti akan ada ya. Untuk paling telatnya ini harus dikumpulkan besok ya, maksimal besok sebelum jam 12 siang itu harus sudah terupload di Google Classroom. Oke, paham? Paham. Ibu bertanya kembali sebelum Ibu simpulkan, masih ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Cukup. Oke, Ibu simpulkan terkait beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan bahwa masa nifas ini adalah masa kembalinya organ-organ reproduksi seperti sedia kala dengan kurun waktu kurang lebih 6 minggu ya. Dan ini merupakan membutuhkan
Ya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap ibu nifas. Salah satunya ada nutrisi. Nah, itu hal penting yang harus dipenuhi oleh ibu nifas untuk menunjang terhadap produksi ASI. Oke, sekian penyampaian dari ibu. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, ibu not kembali tugasnya. Jangan lupa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti bertemu lagi di minggu depannya di ruangan ini lagi ya. Oke, silakan boleh keluar beristirahat. Terima kasih. Demikian pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDOKT PT dalam bidang pengajaran sebagai pemenuhan syarat Cerdas Smart 2025. Terima kasih.